Yang mana yang lebih mudah? Mengawali dengan indah atau mengakhiri dengan indah? Cenderung memang mengawali dengan indah itu relatif lebih mudah. Karena biasanya kalau awal masih penuh semangat, vitalitas yang tinggi, dan daya juang yang masih berkobar-kobar, menyala untuk terus berjuang. Tapi mengakhiri biasanya menjelang akhir itu tenaga sudah berkurang, berbagai macam peristiwa datang menyerang, dan kelelahan demi kelelahan terkumpul banyak di dalam jiwa, sehingga sudah lelah bahkan untuk mengakhiri sesuatu. Sehingga mengakhiri dengan indah pun menjadi sesuatu yang sangat susah, tidak lagi mudah seperti mengawalinya. Begitu pula menjalani kehidupan 1 tahun, 365 hari. Mengawalinya tentu dengan semangat yang baik. Tapi ketika berjalannya waktu dan begitu banyak tantangan yang terjadi, maka langsung kelelahan dan kesusahan menemani. Sehingga di akhir biasanya orang sudah menjadi lelah dan tidak dapat lagi mengakhiri dengan indah. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan kita. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Sehingga dari awal sampai akhir, bahkan dari kekal sampai kekal, Tuhan kita selalu dapat menjadikan segala sesuatunya indah. Diawali dengan indah, diakhirinya pun dengan indah. Itulah Tuhan kita, dan itulah iman percaya kita kepada Tuhan, yang harusnya dengan iman yang sama dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, kita akan sanggup dan dimampukan untuk mengakhiri segala sesuatunya dengan indah. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat saja, dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, dibacakan dari Alkitab versi Alkitab yang terbuka. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu waspadalah dan berjaga-jagalah supaya dapat berdoa. Petrus di dalam suratnya yang pertama ini kepada para pembacanya mengingatkan sesuatu yang merupakan fakta dan realita yang tidak bisa disangkali lagi, bahwa segala sesuatunya itu akan berakhir. Dan kalau Petrus mengatakan sudah dekat, waktu itu berarti sudah menjelang akhirnya. Walaupun tulisan ini ditulis sudah cukup lama, ribuan tahun yang lalu bahkan. Tetapi catatan ini terus terngiang dan terus terbayang di dalam pikiran setiap orang percaya, bahkan harusnya dipegang teguh dengan satu keyakinan bahwa akhir dari segala sesuatunya itu sudah dekat. Sudah dekat tentu saja dari sudut pandang iman percaya kita kepada Tuhan. Karena di mata Tuhan, 1 hari itu bahkan seperti 1000 hari. Sehingga kita kalau dikatakan sudah dekat, itu menurut versi Tuhan berarti bisa jadi itu begitu panjang waktu sudah dekatnya itu yang disediakan buat kita. Tetapi ini bukan berarti Tuhan itu lalu berdusta. Sudah dekatnya Tuhan yang dikatakan di dalam firman Tuhan mau memberitahu kepada kita justru kabar baik, yaitu menjelang dekat berarti belum tiba waktunya dan berarti masih ada kesempatan yang disediakan. Inilah sesungguhnya tampaknya Tuhan mengulur waktu untuk mengakhiri segala sesuatunya demi supaya manusia bisa hidup dekat kepada Tuhan di masa-masa yang penuh dengan beban berat ini. Kesempatan masih disediakan oleh Tuhan. Tapi bagaimana mengisi masa yang tersedia itu, yang dikatakan sudah dekat tetapi belum tiba? Petrus mencatatkan tips yang sangat praktis. Waspadalah dan berjaga-jagalah. 2 kata ini menjadi kata yang begitu penting. Karena kata waspadalah ini digunakan sebuah kata yang mempunyai makna
untuk seseorang itu bisa berpikiran bersih. Waspada di sini berarti bisa menguasai pikirannya sehingga tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif, tetapi dipenuhi dengan pikiran yang murni, yang bersih, yang tidak bercampur atau terkontaminasi dengan segala macam pikiran-pikiran keinginan daging atau pikiran-pikiran yang berasal dari dosa atau si jahat itu. Sedangkan kata berjaga-jagalah ini digunakan sebuah kata. Kalau tadi waspada itu bicara clear mind, pikiran yang bersih, maka berjaga-jagalah ini menunjukkan arti sober mind, yaitu pikiran yang waras, pikiran yang boleh dikatakan tidak dipenuhi oleh kemabukan akan dunia ini. Pikiran yang justru berwaspada berarti urusannya hati. Berjaga-jaga di sini, berjaga-jaga di pintu hati. Hati yang selalu berhati-hati di dalam bertindak, tidak sembarangan, berpikir panjang, dan berjalan bersama dengan Tuhan yang panjang sabar dan penuh kasih setia itu. Dua kata ini, waspada dan berjaga-jaga, atau pikiran yang bersih dan hati yang waspada, ini mengantarkan kita kepada hal yang ketiga, yaitu hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam doa. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 supaya dapat berdoa. Berarti pikiran yang bersih dan juga yang waras dan tidak dipenuhi oleh kemabukan akan segala keadaan dunia ini, itu mengantarkan kita kepada sebuah hubungan yang makin dekat, yaitu dalam doa di mana kita mengindahkan Tuhan. Inilah rahasianya untuk mengakhiri dengan indah, kita perlu mengindahkan Tuhan. Jangan membiarkan Tuhan diabaikan, kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, tetapi justru kita perlu mengindahkan Tuhan agar hidup kita menjadi indah. Dan kalau hidup kita menjadi indah, kita dapat mengakhiri segala sesuatunya dengan indah. Sehingga bila zaman akhir tiba, bila segala sesuatunya itu akan berkesudahan dan berakhir, kita yang mengindahkan Tuhan akan mengalami kesetiaan Tuhan yang tak berkesudahan dan kasih Tuhan yang tak akan berakhir. Inilah upah, inilah ganjaran bagi mereka yang berpikir bersih, berhati waspada, dan mengindahkan Tuhan. Hari ini hari terakhir di tahun 2021 dan kita akan jelang tahun baru yang masih Tuhan sediakan kesempatan untuk kita lalui. Karena itu sambil menghitung-hitung dan melihat-lihat lagi apa yang sudah berlalu, ada masa-masa air mata, ada masa-masa kabung, ada masa-masa sedih dan pedih. Tapi juga ada masa-masa sukacita, masa-masa di mana berkat melimpah, masa-masa di mana anugerah tercurah. Syukurilah itu. Dan untuk hal-hal yang buruk, tanggalkanlah itu dan serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mau mengakhiri dengan indah berarti tidak membawa beban-beban masa lalu ke masa depan kita. Kita mau menyelesaikan segala sesuatunya dengan indah berarti kita tetap menyelesaikannya bersama dengan Tuhan yang pertama-tama sudah mengindahkan kita lebih dahulu. Lalu kita juga mengindahkan Dia dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan hingga hidup kita menjadi indah di tangan Tuhan dan oleh Tuhan, hingga kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan indah. Selamat memasuki tahun yang akan datang. Selamat meninggalkan tahun ini dan berserah penuh kepada Tuhan. Akhirilah dengan indah karena Tuhan yang Maha Indah sedang terus memperindah hidupmu menjadi lebih indah dari yang kemarin. Selamat tutup tahun. Selamat tutup hatimu kepada hal-hal yang buruk, tapi buka hatimu kepada hal-hal yang indah. Tuhan mengasihimu. Selamat memulai kembali. Semangat tetap percaya kepada Tuhan. Amin.